MGA. Bab 452 Dewa Pedang Terbesar. Apa? Teriakan tiba-tiba Chu Feng menyebabkan Zhang Tianyi dan Ziling agak terpana. Chu Feng, kamu memang mengesankan. Anda benar-benar telah melihat melalui ketidakjelasan formasi Dewa Pedang saya, tapi sayangnya, sudah terlambat. Leluhur tua lembah Dewa Pedang tertawa saat dia berhasil. Mereka yang berani menyerang lembah pedang dewa saya, mati. Tepat pada saat itu, suara tua dan kuat tiba-tiba meledak di udara. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan ruang bergetar. Pada saat yang sama, kekuatan yang sangat menakutkan turun dari langit. Kekuatannya terlalu kuat, seolah-olah kekuatan yang tidur selama beberapa ratus tahun akhirnya terbangun kembali dalam sekejap ini. Yang paling penting adalah bahwa kekuatan terkonsentrasi pada tubuh Chu Feng, Ziling, dan Zhang Tianyi. Dengan kekuatan yang menakutkan, mereka bertiga terkunci di udara dan mereka bahkan tidak bisa bergerak setengah langkah. Asteris akhirnya. Garis cahaya muncul di tengah Chu Feng, Ziling, dan Zhang Tianyi. Cahaya awalnya sebesar tinju, tetapi menjadi lebih besar dan lebih besar. Pada akhirnya, itu menjadi bentuk manusia dan sangat cepat. Fitur wajah muncul, jari muncul, dan itu menjadi bentuk seseorang. Itu orang tua, dia berusia 2 tahun, tinggi 3 meter, dan dia besar dan mengagumkan. Rambut panjang tersebar di sepanjang bahunya, bergerak bahkan tanpa angin. Ia tampak tidak terkendali dan sangat mendominasi. Yang paling penting adalah dia memegang longsword. Pedang itu sangat biasa, tidak masalah apakah itu aura, atau penampilan luar, itu biasa saja. Namun, pedang panjang itu persis sama dengan patung yang didirikan di lembah Dewa Pedang. Dan pedang yang dibuat menjadi patung adalah pedang yang digunakan oleh pendiri lembah Dewa Pedang, Mu Rongfeng. Yo, kamu Mu Rongfeng. Setelah melihat orang itu, wajah Zhang Tianyi juga sangat berubah saat dia bertanya hampir tanpa suara. Tepat sekali, saya Mu Rongfeng. Pria tua itu memandang Zhang Tianyi lalu dengan acuh berkata. Apa, dia adalah Mu Rongfeng, kepala pertama lembah Dewa Pedang. Dewa Pedang terbesar, Mu Rongfeng? Petik 2. Bagaimana mungkin, dia adalah karakter yang telah mati selama hampir 1000 tahun. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang langsung tercengang dan semua ekspresinya menjadi sangat menarik. Mu Rongfeng, nenek moyang pertama Sword God Valley. Mu Rongfeng, Lord Ancestor masih hidup, belum lagi orang luar. Bahkan orang-orang dari lembah pedang dewa tercengang dan tidak sedikit ketakutan. Tidak, itu bukan tubuh aslinya. Mu Rongfeng telah meninggal selama hampir 1000 tahun. Tidak mungkin baginya untuk hidup. Itu sebuah kesadaran. Itu kesadaran. Beberapa orang yang berpengetahuan luas menjelaskan. Kesadaran, waktu yang bertahan untuk kesadaran terbatas kan? Kesadaran seperti apa yang bisa hidup selama 1000 tahun? Petik 2. Tetapi beberapa orang juga menimbulkan keraguan. Memang, para ahli dengan kekuatan yang kuat memang bisa memadatkan kesadaran setelah kematian. Kesadaran itu akan menyimpan pengetahuan mereka serta tingkat kultivasi tertentu untuk bertahan hidup di dunia. Tetapi kultivasi yang dikandung kesadaran juga akan menjadi lebih lemah seiring berjalannya waktu. Tubuh mereka akan mulai memudar, dan akhirnya, benar-benar menghilang. Jumlah waktu kesadaran hidup terbatas, dan itu terkait dengan kekuatan mereka. Tapi Mu Rongfeng di depan mereka jelas berbeda. Cahaya meluap dari tubuhnya dan kultivasinya sangat kuat. Bahkan jika dia tidak luar biasa seperti yang dikatakan dalam legenda saat itu. Kepada orang-orang saat ini, dia sudah sangat menakutkan. Setelah hampir 1000 tahun, bagaimana mungkin suatu kesadaran dapat disimpan dengan begitu sempurna? Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat Mu Rongfeng saat itu, dia hanya di puncak alam surga. Kesadarannya seharusnya tidak bisa bertahan selama ini, kan? Kesadaran biasa memang tidak bisa bertahan selama ini. Tetapi jika mereka disegel oleh formasi khusus, itu tidak mungkin. Petik 2. Namun, formasi penyegelan kesadaran ini hanya dapat digunakan sekali. Yang juga berarti bahwa formasi Dewa Pedang ini hanya dapat dimulai sekali. Setelah kekuatan formasi ini menghilang, kesadaran Mu Rongfeng juga akan sepenuhnya hilang dan dia tidak akan pernah muncul lagi. Seseorang menjelaskan. Jadi seperti itu, saya tidak akan pernah berpikir bahwa masih ada formasi seperti itu di dunia. Tidak heran dikatakan bahwa formasi Dewa Pedang ini adalah formasi yang menggunakan semua kekuatannya untuk menciptakan. Sepertinya itu benar, pada saat itu, banyak orang yang bingung akhirnya memahami kedalaman formasi. Tidak peduli apa yang kamu katakan, sungguh beruntung bisa melihat karakter legendaris, Dewa Pedang terbesar, Mu Rongfeng, dalam hidupku. Petik 2. Ah, seberapa hebatnya Mu Rongfeng? Dia adalah eksistensi yang mampu berhadapan dengan Azure Dragon Founder. Bahkan jika dia tidak sekuat dia di puncaknya, dia sama sekali bukan seseorang yang bisa dilawan Chu Feng dan yang lainnya.
Sepertinya mereka bertiga tidak akan memiliki banyak keberuntungan hari ini. Petik 2. Setelah mengkonfirmasi identitas Mu Rongfeng, orang-orang juga merasa bahwa tidak peduli seberapa kuat Chu Feng dan yang lainnya. Hari ini, mereka pasti akan dikalahkan. Bagaimanapun, Mu Rongfeng adalah karakter dari legenda dan reputasinya sangat besar. Chu Feng, Zhang Tianyi. Kesadaran Mu Rongfeng tidak bisa bertahan terlalu lama dan itu akan hilang dengan sangat cepat. Kita hanya perlu menarik ini sebentar. Petik 2. Dikatakan bahwa ketika Mu Rongfeng masih hidup, dia adalah sosok yang benar. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hatinya. Jadi katakan padanya tentang tindakan yang dilakukan oleh para penerusnya. Mungkin kita bisa menempatkan dia dalam situasi yang sulit. Dan dengan itu, dia akan menghilang dengan sangat cepat. Petik 2. Ziling berkata melalui pesan-pesan mental. Sebagai spiritualis dunia berwarna biru, dia memiliki banyak pengalaman dan dia sangat jelas kelemahan apa yang dimiliki formasi yang menyegel kesadaran. Mu Rongfeng, pengganti Anda tercela dan tak tahu malu. Mereka ingin mengambil harta saya. Tetapi karena mereka tidak bisa mengambil harta saya, mereka menjebak saya dan bergandengan tangan dengan kekuatan lain untuk membunuh saya. Petik 2. Mereka tidak bisa membunuh saya. Jadi mereka benar-benar pergi dan meratakan sekolah saya, menggali kuburan leluhur saya, dan mengukir kutukan pada tulang leluhur saya, dan bahkan akan melemparkan tulang-tulang itu ke kolam sampah. Petik 2. Kata-kata yang saya katakan semuanya benar. Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda dapat bertanya kepada orang-orang di tempat kejadian. Kata Chu Feng dengan keras. Oh, setelah mendengar kata-kata Chu Feng, alis Mu Rongfeng berkerut ringan. Segera setelah itu, dia menyapu pandangannya ke bawah dan menemukan bahwa memang ada banyak orang yang berkumpul di luar lembah Dewa Pedang. Dan dari pakaian orang-orang itu, mereka bukan bagian dari lembah Dewa Pedangnya. Tuanku, jangan dengarkan omong kosongnya. Mereka bertiga membunuh iblis. Bukan hanya cucu saya terbunuh. Mereka bahkan mengambil persenjataan elit, pedang kayu surgawi, yang saya temukan. Saya mengumumkan hal ini kepada dunia. Jadi mereka menyimpan kebencian di hati mereka dan ingin memusnahkan lembah Dewa Pedang saya. Petik 2. Jika lembah pedang dewa tidak memasuki situasi berbahaya, aku benar-benar tidak akan membuka formasi Dewa Pedang untuk memanggilmu keluar, Tuan. Bagaimanapun, formasi Dewa Pedang ini hanya dapat digunakan sekali, dan setelah menggunakannya, Anda akan hilang selamanya. Aku berbicara pada saat itu. Kakek Mu Rongyu benar-benar menangis tersedu-sedu. Penampilannya tragis, menyedihkan. Tuanku, kata-kata ayahku sangat benar. Meskipun ketiga bocah ini masih sangat muda, mereka adalah orang-orang yang kejam dan tidak berperasaan. Jika kamu tidak membunuh mereka, hampir 10 juta murid lembah Dewa Pedangku akan mati dengan tangan mereka. Kepala lembah Dewa Pedang juga berbicara. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa lembah Dewa Pedangku telah berkembang sejauh ini. Hampir 10 juta murid, ini jauh lebih banyak daripada saat aku mendirikan lembah Dewa Pedang. Petik 2. Mu Rongfeng secara rinci melihat lembah Dewa Pedang di bawahnya dan dengan senang hati menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia mengarahkan pandangannya ke arah kakek Mu Rongyu dan berkata, ketika saya pertama kali menciptakan formasi Dewa Pedang ini, itu untuk melindungi kedamaian lembah Dewa Pedang saya. Tetapi jika Anda ingin saya membunuh 3 anak, saya, Mu Rongfeng, tidak bisa melakukannya. Petik 2. Aku akan mentransfer kekuatanku padamu. Adapun cara Anda menangani mereka, itu terserah Anda. Petik 2. Setelah berbicara, tubuh Mu Rongfeng berubah dan dia berubah menjadi titik cahaya kecil dari tubuh besar 2. Tingginya 3 meter dan langsung terbang ke dahi nenek moyang lembah Dewa Pedang. Ah, gelombang-gelombang, pada saat itu, kakek Mu Rongyu, nenek moyang generasi Sword Valley sekarang tiba-tiba berteriak kesakitan. Tetapi segera setelah itu, lapisan cahaya samar menutupi tubuhnya. Auranya naik dari tingkat ke-6 ranah surga ke tingkat ke-7 ranah surga.